Maka daripada itu Bapak Ibu kekasih, arti kemerdekaan bagi iman percaya yang pertama, kita dimerdekakan dari kuasa dosa. Yang kedua, kemerdekaan dari rasa takut. Yang ketiga, kemerdekaan dari rasa sakit penyakit. Dan yang keempat, kemerdekaan dari kematian hukuman kekal. Dan yang terakhir, kita dimerdekakan dari sifat yang mementingkan diri sendiri. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, oleh kasih rahmat Tuhan, oleh perkenanan yang mulia pada kesempatan hari ini, di mana kita bisa menikmati anugerah Tuhan, itu adalah berkat kemurahan yang luar biasa. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu kasih kita menikmati pembacaan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang 8 ayat yang ke-36. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini saya akan angkat satu tema, kemerdekaan rohani bagi orang yang percaya. Nah, bagi kehidupan rohani iman Kristen, ini adalah merupakan satu kehidupan yang sangat kita andalkan. Betapa kehidupan orang Kristen ini adalah hidup yang penuh dengan rahmat, hidup yang penuh dengan kasih karunia, hidup yang memiliki kapasitas di mana kita bisa merasakan satu anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu kekasih saudaraku yang kami hormati, jujur saya katakan bahwa kami dahulu keluarga yang belum mendapat rahmat. Dulu kehidupan saya dan keluarga itu bukan menjadi orang yang beriman, orang di seberang sana. Tetapi lantaran kasih Tuhan, saya mendengar satu ayat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku kekasih, setelah saya renungkan ayat ini, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hati saya tertegun dan saya merasa bahwa apakah ini yang disebut kemerdekaan jiwa yang hakiki? Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kehidupan rohani kita selanjutnya, agar hidup kita ini benar-benar dapat mengerti rencana Tuhan. Nah, arti kemerdekaan itu sendiri Bapak Ibu, bahwa bagi orang yang percaya itu memiliki arti yang sangat luar biasa. Berarti kemenangan atas maut. Kemerdekaan dari Tuhan itu kemenangan atas belenggu dosa. Nah, saya begitu sangat amat takut ketika kami mendengar, nanti kalau mati saya mesti kemana. Oh, ada kepercayaan teman-teman yang lain, pokoknya yang penting kamu amal, yang penting kamu bisa berbuat baik, bisa melakukan segala kondisi yang saling mengasihi orang lain, nanti dapat barokah. Tetapi firman Tuhan hari ini saya dapat diingatkan kembali, bagaimana kita memiliki arti kemerdekaan bagi iman percaya Kristen. Saudaraku, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36 ini saya diingatkan kembali. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku kekasih, di sini ada arti apa yang disebut arti kemerdekaan daripada Tuhan Yesus yang sudah diberikan bagi kita. Yang pertama dikatakan bahwa di dalam Rom 8 ayat 2 mengatakan bahwa Roh yang memberi hidup itu telah memerdekakan kamu dari hukuman dosa dan hukuman maut. Maka Allah akan tunjukkan kasih-Nya, dan seketika itu juga kami sadar. Jadi Bapak Ibu kekasih yang kami muliakan, hari ini arti kemerdekaan bagi iman Kristen ini, yang pertama bahwa
kita sangat beruntung bahwa Tuhan sudah memerdekakan dari dosa-dosa kita. Saya bersyukur saya kenal Tuhan Yesus, itu sangat amat bangga. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, oleh karena kasih karunia kamu itu diselamatkan. Oleh karena iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan hasil usaha kami, bukan hasil kebaikan saya, bukan hasil semua amal saya yang aku berikan bagi orang lain. Itu tidak menjamin hidup saya untuk menerima hidup kekal. Tetapi saya yakin hari ini ada kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan, bahwa anak manusia itu sudah memerdekakan saya pribadi. Dan di situ saya mengatakan, inilah jalan yang lurus itu. Saudara-saudaraku, ada firman mengatakan, ada jalan yang disangka orang itu lurus, namun pada dasarnya ujungnya menuju binasaan. Jadi saudaraku, saya bersyukur Tuhan sudah memerdekakan hidup saya dari dosa, dari kutuk maut. Maka itu saya patut berbangga bahwa Yesus sudah memerdekakan hidupku, dan bukannya aku lagi, tapi Yesus sudah memberi damai sejahtera dalam hidup kami. Itu yang pertama, arti kemerdekaan bagi iman percaya kami. Yang kedua, saudara-saudaraku, saya dimerdekakan dari rasa takut, rasa khawatir, dimerdekakan dari kekhawatiran. Dan di sini dikatakan 2 Timotius 1 ayat 7, tapi Roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban itulah yang kita selalu berserah kepada Tuhan. Dan kita sebagai orang yang percaya tidak akan pernah ditinggal sendiri, bahwa rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh dengan harapan bagi kami. Saudaraku kekasih, di sini yang kedua, saya diberikan kelegaan. Lantaran apa? Tuhan sudah memberikan kemerdekaan dari rasa takut. Tuhan sudah memerdekakan kami dari semua kebimbangan, semua kegalauan dalam hidup saya. Hari ini aku sudah tumpahkan oleh kematian Yesus di atas kayu salib yang kasar itu, sudah benar-benar memerdekakan saya pribadi. Jadi Bapak Ibu kekasih saudaraku yang kami muliakan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tidak ada alasan lain, sebab di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Di dunia ini tidak ada tempat yang bisa memberikan pengharapan, jaminan kekal. Tapi yang jelas Tuhan katakan, marilah datang kepadaku, hei setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Matius 11 ayat 28 mengatakan demikian. Jadi kekasih dalam Tuhan, kemerdekaan dari rasa takut itu sangat penting. Ketika saya waktu hidup belum mengenal Tuhan, hidup saya takut, hidup saya kacau, hidup saya galau, gak jelas, madesu, masa depan suram. Ya, namun hari ini Tuhan sudah memberikan kelepasan. Ada sukacita hari ini Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, setelah kemerdekaan dari dosa, setelah kemerdekaan dari rasa takut, hari ini juga kami dimerdekakan dari sakit penyakit. 1 Petrus pasal 2:24 mengatakan, oleh bilur-bilurnya bahwa kamu disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Engkau sudah dimeteraikan, sudah dibebaskan dari rasa sakit. Dengan penuh iman percaya, luka-luka sakitku, luka batin, luka apapun yang ada dalam hidup kita, Tuhan hari ini sudah pulihkan. Bapak Ibu kekasih saudaraku, kemerdekaan dari rasa sakit penyakit. Di dunia ini banyak sekali orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang yang sudah berkali-kali keluar masuk gereja, namun dia tidak memiliki rasa pertobatan untuk mengenal pada Kristus. Kelihatannya dia ke gereja, kelihatannya dia memuji muliakan nama Tuhan, kelihatannya dia melayani, berdoa, bawa firman, tapi tidak percaya kepada Yesus. Inilah yang membuat terjadi sakit penyakit. Lantaran apa? Gara-gara pelayanan kita kecewa, gara-gara kita bergantian untuk saling mendukung satu dengan yang lain, nggak ada kecocokan, ya.
Apalagi hari ini, saudaraku, sakit penyakit itu timbul bukan dari orang lain, dari diri sendiri. Ya, gara-gara pelayanan, tidak enak hati, kita stres. Ya, kita ini ditimbulkan dari hal-hal yang tidak sehat. Nah, mari Bapak Ibu, ada satu pepatah firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jadi Bapak Ibu, marilah kita sadar bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan hari ini, kita ini beroleh sukacita, beroleh kekuatan, beroleh semangat di dalam melayani dengan baik. Saudara yang kami kasihi, betapa kasih Tuhan itu sempurna dan tidak ada rancangan Tuhan yang jahat. Selanjutnya, saya yakin bilur-bilur Yesus itu sanggup memulihkan keadaan kami. Bilur-bilur Yesus itu memberi dampak yang positif. Apapun yang kau buat tidak akan mengalami kerugian Bapak Ibu. Tetapi hari ini datang dan bertelut di bawah kaki Tuhan. Entah berapa ribu, berapa juta orang yang hari-hari ini ada di rumah sakit, di tempat-tempat penantian, di ICU, di tempat-tempat yang lain. Beberapa hari yang lalu saya divonis sakit jantung. Nah, dokter katakan kau pasti pasang ring. Kalau nggak pasang ring nanti cepat mati, katanya demikian. Tapi saya punya iman. Saya memiliki iman bahwa Yesus adalah sumber segala berkat. Yesus sanggup memulihkan keadaan kami. Kalau kami datang setia dengan perkara-perkara rohani, saya yakin terlalu percaya Tuhan akan pulihkan kesehatan saya. Tuhan akan ganti semua kekhawatiranku. Dan hari ini Yesus sudah memberikan satu kesempatan yang baik untuk memperbarui, membranding semua kesehatan kami. Dan yang kami percaya, Allah turut bekerja dalam setiap perkara, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Haleluya Bapak Ibu. Ya, kemudian yang seterusnya, saudaraku, setelah kita kemerdekaan dari dosa, setelah kita mengalami kemerdekaan dari rasa takut, kita mengalami kemerdekaan dari sakit penyakit. Sekarang 1 Petrus 2:24, Ia sendiri yang telah pikul dosa kita, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Apa maknanya Bapak Ibu? Di sini artinya kita memiliki kemerdekaan dari kematian. Saudara-saudaraku, kenapa hidup kita harus takut? Dulu sebelum kita mengenal Tuhan, kita harus takut mati. Kematian ini merupakan satu momok yang terbesar, bahkan di seluruh dunia. Saya kenal banyak teman-teman, sahabat-sahabat dari kepercayaan lain. Tetapi ketika saya katakan, bro, nanti kalau mati gimana? Kamu apa sudah siap? Pak, jangan mau mati, Pak. Sego-soto saya enak kok. Kok sampean mau ngomong mati? Engko ae lah, iku lho ngomong ayu-ayu, ngandeng-ngandeng kok ngurusi mati. Kok mati ku urusane Gusti Allah, katanya gitu. Kita urusan yang lain, itu kita engko ae. Sekarang sing enak, ayo kita lakoni. Bapak Ibu kekasih saudaraku, bagaimanapun cepat lambat kita harus memikir tentang kematian. Nah, Dia katakan Ia sendiri yang telah pikul dosa kita. Seharusnya aku dan keluargaku semua sudah mati. Jadi Bapak Ibu kekasih, hari ini kami patut bangga bahwa Tuhan sudah memerdekakan kami dari kematian. Kematian dari apa? Kutuk dosa. Kematian dari apa? Semua hal-hal yang terkungkung. Masa depan yang gak jelas, ya. Kehidupan romantis dalam keluarga yang jauh dari impian. Kalau saya melihat keluarga kami dulu, tiap hari bertengkar terus, tidak ada damai, tidak ada sejahtera. Tetapi saya semenjak ikut Yesus, aku mengalami sukacita lawatan yang luar biasa. Ketika sekarang aku kenal Yesus, oh kok gak bien-bien melok Tuhan Yesus. Tapi Yesus Tuhan mengatakan jelas di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tanpa melalui aku. Itu benar, ya dan amin. Saya yakin ketika hidupku sudah mengenal Yesus,
Aku merasakan campur tangannya. Aku merasakan satu kekuatan yang ekstra. Aku merasakan damai sejahtera. Ada pujian mengatakan, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Bapak Ibu kekasih, ini memang betul. Saya tidak merekayasa kehidupan, bahwa sesungguhnya hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang sampai kepada sorga kalau tanpa melalui Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini kami patut bangga, kami patut bersyukur, kami patut bergembira bahwa nggak ada alamat yang tepat selain di dalam Yesus. Tidak ada jalan yang lain. Yesuslah jalan kebenaran. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kurenungkan firman itu siang dan malam. Kurasakan campur tangan hidup lebih dekat kepada Tuhan. Yang hari ini aku dapatkan kemerdekaan dari kematian yang sia-sia. Firman Tuhan dalam Markus 16 ayat 16. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya pasti mendapat hukuman kekal. Hari ini saya sudah dibaptis. Saya dimerdekakan. Pada waktu pendeta baptis saya, aku perkenalkan engkau bahwa ada satu jiwa yang hari ini bertobat. Akan kutuliskan, kami catat bahwa namanya tertulis di dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu kekasih, saudara-saudaraku yang belum kenal Tuhan Yesus, jangan pernah mencoba. Tapi ayo kita mari datang kepada Yesus. Di dalam Yesus ada jaminan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus pasti ada pengharapan. Bapak Ibu kekasih, saya seringkali melihat banyak orang yang mau bunuh diri. Saya seringkali tolong orang yang stres. Saya seringkali tolong orang-orang yang tidak berpengharapan. Tetapi dari sini yang jelas, kematian kutuk dosa itu telah dimerdekakan. Dan hidupku yang dulu harusnya mati, hari ini Yesus memberikan kekuatan kelegaan dalam segala perkara. Beri kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Saudaraku yang terakhir, kemerdekaan dari sifat yang mementingkan diri sendiri. Saudara-saudaraku, saya yakin dalam hidup kita, dalam Filipi pasal 2 ayat yang keempat, hidup kita harus diperbarui. Hidup kita harus memiliki perasaan yang sama. Hidup kita harus saling mengasihi, saling memberikan satu kapasitas yang positif. Jangan pernah ada ego, jangan pernah ada hal yang membuat kita ini senantiasa bergejolak untuk berkepentingan secara pribadi. Tetapi lepaskan kasih, lepaskan pengampunan, lepaskan damai sejahtera, lepaskan segala sesuatu untuk saling menolong sesama kita. Bahwa di sini kemerdekaan yang sifatnya mementingkan diri sendiri ini adalah kemerdekaan yang sia-sia. Tapi bersyukur hari ini kita ini semua orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kalau orang dipilih oleh Tuhan, saya yakin hidupnya senantiasa berkemurahan, memiliki roh pengasihan, sehingga Yesus sumber segala berkat memenuhi kehidupan hamba-Mu dari pagi, siang, sore hingga malam menjelang istirahat. Tuhan senantiasa menyertai. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, inilah bukti bahwa kemerdekaan yang tidak mementingkan diri sendiri ini adalah teladan Kristus untuk saling memberkati kami. Ketika kami ingat Kisah pasal yang kedua, ayat yang ke 42 sampai 47, bahwa kehidupan, cara ibadah, cara karakter hidup orang Kristen pertama kali saling tolong menolong, saling membantu, saling tetap memberkati satu di antara yang lain, berpindah-pindah tempat, senantiasa membagi berkat, berganti-ganti tempat. Dan di situ ada dampak, bertambah hari, bertambah orang yang cinta Tuhan ini, semakin hari semakin bertambah banyak kualitas dan kuantitas bilangan orang itu.
Itulah teladan orang Kristen. Maka daripada itu Bapak Ibu kekasih, arti kemerdekaan bagi iman percaya yang pertama, kita dimerdekakan dari kuasa dosa. Yang kedua, kemerdekaan dari rasa takut. Yang ketiga, kemerdekaan dari rasa sakit penyakit. Dan yang keempat, kemerdekaan dari kematian hukuman kekal. Dan yang terakhir, kita dimerdekakan dari sifat yang mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu kekasih saudaraku yang kami muliakan, Yesus berjanji bukan senantiasa seperti orasi, seperti orang-orang di luar Tuhan. Tetapi Yesus ketika dia memberitakan berita kebenaran, dia mengajak supaya yang letih lesu berbeban berat, supaya mengalami kekurangan, yang mengalami kehinaan, mendapat damai sukacita Allah. Jujur Bapak Ibu, kita ini adalah carang-carang yang liar dulu. Kita adalah orang yang berdosa. Tetapi dalam Yohanes 15 ayat yang pertama sampai selanjutnya, akulah pokok anggur yang benar, dan kamu adalah carang-carangnya. Carang-carang yang tidak berguna seharusnya mati dibakar. Tetapi hari ini aku mendapat kemurahan yang luar biasa. Kekasih dalam Tuhan, inilah pengharapan yang Tuhan nyatakan. Inilah Tuhan memberikan kemerdekaan yang pasti. Di luar Yesus engkau tidak akan mampu berkata apa-apa. Di luar Yesus engkau tidak bisa menjamin hidupmu. Tetapi Tuhan menyatakan, hanya dekat pada Allah saja aku tenang. Daripadanya sumber kekuatan. Dia gunung batuku, dia kota bentengku. Dan aku tidak akan pernah goyah untuk selama-lamanya. Oleh karena kasih Tuhan, kemurahannya nyata, kemerdekaan iman Kristen yang sejati sudah aku terima. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.